Melihat pasangan mesra Leon dan Rose Weise, Xiao Luo segera berdiri dari kursi komentator dan mengambil mikrofon, berbicara dengan penuh semangat. Di tengah kompetisi memasak yang sengit, mereka tetap saling peduli satu sama lain. Kalau tidak salah, mereka berasal dari keluarga Melkeve dari klan Naga Perak. Wakil kepala sekolah Wilson yang duduk di meja juri juga melihat interaksi antara Leon dan Rose Weise. Ia mengangguk ringan, merasa sangat puas dengan tindakan mereka. Sambil tersenyum dan mengangkat tangannya, ia berkata dengan analisis hati-hati, "Hidangan keluarga yang layak tidak hanya harus memiliki bahan berkualitas tinggi dan keterampilan yang indah, tetapi juga mengandung perhatian serta kasih sayang untuk anggota keluarga. Aku jadi semakin menantikan hidangan mereka." Xiao Luo mengangkat tangannya dan berkata kepada penonton dengan nada bersemangat, "Mari beri tepuk tangan meriah untuk pasangan naga teladan ini." Saat itu juga, seluruh penonton meledak dalam tepuk tangan dan sorakan antusias, memberikan dukungan pada tindakan hangat Leon dan Rose Weise. Menghadapi pujian mendadak itu, Leon dan Rose Weise yang berdiri di lapangan tidak merasa terlalu senang, malah agak canggung. Mereka hanya bisa menatap layar besar dengan senyum kaku dan melambaikan tangan ke seluruh penonton. Di tengah sorakan semua penonton, Leon melambaikan tangan pada kerumunan dengan senyum palsu dan berbisik pada Rose Weise, "Naga mana yang harus kubunuh supaya pesta olahraga ini cepat selesai?" Rose Weise menjawab pelan dengan senyum kaku, "Saranku, bunuh saja semua naga yang jadi saksi." Sepertinya mereka tidak begitu senang dengan pujian mendadak dan tepuk tangan itu. Leon dan Rose Weise pun melanjutkan membuat hidangan keluarga mereka. Mereka mengikuti langkah memasak, menyiapkan setiap bahan untuk puff, dan tidak berani ceroboh. Dengan kerja keras tanpa henti, mereka selesai membuat krim puff dalam waktu singkat. Kulit puff berwarna keemasan membungkus banyak krim manis di dalamnya. Setiap puff tampak bulat dan montok, membuat orang langsung ingin mencicipinya. Melihat krim puff yang begitu sempurna dan indah, 3 juri di meja penilaian sedikit terkejut dan membelalakan mata. Mereka tak bisa menahan seruan kagum. "Oh," dan Ken dan juri lain yang duduk di sebelah wakil kepala sekolah Wilson tak tahan untuk mendekat ke tengah, ingin melihat lebih jelas puff itu. Leon dan Rose Weise mengangkat tangan untuk menunjukkan puff tersebut dan berkata, "Ini krim puff, silahkan Bapak dan Ibu nikmati." Wakil kepala sekolah Wilson mengambil satu puff dengan garpu dan menggigitnya perlahan. Bunyi renyah dari kulit puff mengejutkannya sedikit. Krim di dalam puff langsung meledak di mulutnya. Tekstur krim ini seperti es krim, membuat tubuhnya terasa sejuk. Ia mengangguk pelan, puas dengan rasanya, lalu tersenyum dan menilai. Puff ini montok bentuknya, dengan kulit yang renyah dan lezat, serta krim yang lembut dan halus di dalamnya. Sesaat, Rose Weise tidak tahu harus menjawab apa ketika Wilson tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ia tersenyum, lalu perlahan mendekat ke Leon, menyentuh lengannya untuk memberi isyarat agar Leon yang menjawab. Leon langsung mengerti maksudnya. Karena kini mereka berhadapan dengan para juri dan banyak penonton, ia tidak bisa menolak menjawab. Dengan senyum terpaksa dan sedikit mengepalkan tangan, ia menjelaskan, "Ya, saya dan istri saya sering membuat dessert di rumah. Dia sangat suka krim puff dan menikmati proses membuatnya." Leon pun membayangkan adegan Rose Weise membuat krim puff di rumah. Rose Weise berdiri di depan meja dengan apron yang pas di tubuhnya, sedang mengocok krim. Saat itu, ia tak sengaja memercikan krim ke dada dan wajahnya. Krim di puncak dadanya perlahan mengalir turun, membuatnya terlihat makin menggoda. Ia menjilat krim itu sambil berkata nakal, "Oh, di sini kotor." Leon segera sadar ia sedang memikirkan hal-hal aneh. Ia menggeleng kuat-kuat, mencoba membuang pikiran itu dan berkata dalam hati, "Puff itu murni, hanya hatiku yang kotor." Rose Weise hanya menatapnya tanpa kata, agak tak habis pikir dengan tingkahnya. Wakil kepala sekolah Wilson merasa jawaban Leon cukup menarik. Ia tersenyum puas dan bertanya, "Ahaha, sepertinya kehidupan pribadi kalian juga penuh warna. Apakah kalian punya resep rahasia khusus untuk puff buatan kalian?" Leon dan Rose Weise serempak melakukan gerakan yang sama. Mereka saling mendekat,
menggenggam tangan satu sama lain erat-erat, lalu mengulurkan tangan satunya membuat gerakan penuh cinta kepada para juri. Sambil tersenyum, mereka menjawab serempak, "Itu cinta? Kami menambahkan cinta yang kuat di sini." Wakil kepala sekolah Wilson mengangguk, puas dengan jawaban itu. Setelah berdiskusi dengan dua juri lainnya, mereka masing-masing memberikan nilai untuk puff ini. Melihat nilai yang diberikan, Xiaoluo berkata pada penonton, "Oh, sepertinya para juri juga sangat puas dengan rasa puff mereka." Ketiga juri memberikan nilai tinggi, ini juga nilai tertinggi di kategori memasak tingkat ini. Leon sangat puas dengan nilai tersebut. Ia tersenyum puas dan berkata dalam hati, "Bagus, juara pertama sudah pasti di tangan. Hahaha. Liburan 7 hari, aku datang." Leon meletakkan tangannya di pinggang dan tertawa keras ke langit. Ia membayangkan bahwa setelah menang di pesta olahraga keluarga ini, ia bisa menikmati liburan yang diberikan Rose Weise tanpa gangguan. Selama 7 hari itu, ia bisa melakukan apa saja yang ia mau. Ia bahkan sudah membuat rencana dalam pikirannya dan tak sabar menantikannya. Semua pertandingan telah berakhir. Peringkat pesta olahraga keluarga pertama Akademi Saint Heath pun diumumkan. Dengan tepuk tangan dan sorakan meriah dari penonton, acara ini resmi ditutup. Layar besar di lapangan menampilkan 3 keluarga teratas berdasarkan skor total. Xiaoluo mengumumkan 3 besar kepada penonton. Juara ketiga jatuh kepada keluarga Alex dari klan Naga Cakar. Mereka menerima voucher penukaran mie Teswar. Diiringi musik penghargaan, 3 atlet dari keluarga Alex naik ke podium. Mereka mengenakan medali perunggu dan melambaikan tangan ke penonton. Seorang anak memegang sertifikat bertuliskan, 10 kotak voucher penukaran mie Teswar berlaku selama 50 tahun dan menunjukkannya ke penonton. Juara kedua adalah keluarga Rose dari klan Naga Angin. Mereka menerima hadiah berupa buku sihir kelas B. 3 atlet dari keluarga Rose juga naik ke podium. Mereka mengenakan medali perak yang diberikan kepada mereka, lalu mengangkat buku sihir bercahaya ungu itu bersama sang anak. Dengan senyum di wajah, mereka memperlihatkan buku sihir itu kepada para penonton. Akhirnya, Leon, Rose Weise, dan Noah naik bersama ke podium. Mereka sedikit membungkuk dan mengenakan medali emas yang diberikan oleh wakil kepala sekolah Wilson. Dengan nada penuh semangat, Xiaoluo mengumumkan peringkat dan hadiah mereka. Juara pertama berasal dari keluarga Melkwe dari klan Naga Perak. Dan hadiah yang mereka terima adalah paket liburan pemandian air panas mewah selama 7 hari. Noah menerima sertifikat bertuliskan paket liburan pemandian air panas mewah keluarga selama 7 hari dengan kedua tangannya. Hah? Saat itu, Leon terkejut melihat isi sertifikat tersebut. Liburan pemandian air panas ini bukan 3 atau 5 hari, melainkan penuh 7 hari. Padahal, sebelumnya, Rose Weise pernah berjanji bahwa jika mereka bisa juara pertama, dia akan memberikan Leon libur selama 7 hari. Jadwal kedua kegiatan ini ternyata bertumpuk. Artinya, selama 7 hari liburan itu, Leon tetap harus menemani Rose Weise, yang berarti ia tidak mendapatkan libur sama sekali. Menyadari liburannya hancur, Leon seperti terkena pukulan berat. Ia berdiri terpaku di tempat, seolah jiwanya meninggalkan raganya. Rose Weise tampaknya tidak menyadari keganjilan Leon. Dia berjalan mendekati Noah, lalu berjongkok sambil memeriksa isi sertifikat dengan teliti. Rose Weise tampak sangat puas dengan hadiah ini. Dia bertanya pada Noah, "Oh, ini lumayan bagus. Noah mau pergi liburan, kan?" Noah juga sangat senang dengan hadiah ini. Dia mengangguk sambil menjawab, "Iya." Sementara itu, Leon yang kehilangan liburan berlutut di tanah, mengangkat tangannya ke langit seolah berusaha merebut kembali liburan yang menjauh darinya. Dia masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Dengan ekspresi sedih, dia berteriak, "Kenapa tidak ada yang memberitahuku kalau hadiah juara pertama ini?" Namun, liburannya tak menjawab dan tetap terbang meninggalkannya.
Waktu pun beranjak malam. Langit biru muda berganti menjadi biru tua. Bulan perlahan naik, berbentuk seperti pedang perak melengkung, diam-diam menerangi langit yang temaram. Setelah menghadiri upacara penghargaan olahraga keluarga, Leon, Rosweiser, Noah, dan Muen kembali bersama ke Kastil Naga Perak. Leon dan Rosweiser mengangkat gelas berisi anggur merah, sementara Noah dan Muen mengangkat gelas minuman ringan. Dengan nada bahagia, mereka berkata, bersulang. Gelas-gelas itu saling beradu, mengeluarkan bunyi jernih yang mencerminkan suasana hati mereka saat ini. Setelah meneguk minumannya, Muen berbalik dan berkata dengan semangat, "Keluarga kita juara pertama, Mama, Papa, dan Kakak hebat semua." Muen juga sudah berusaha menyemangati. Saat pertandingan tadi, Rosweiser beberapa kali mendengar sorakan dan dukungan Muen dari bangku penonton. Baik dirinya, Leon, maupun Noah sama-sama mendapat suntikan semangat darinya. Rosweiser tersenyum dan berkata, "Kami melihatnya." Noah meminum sedikit minumannya, lalu menunduk diam. Dia menggenggam cangkir itu erat, seolah telah membuat keputusan penting. Dengan sedikit malu, ia berkata, "Aku benar-benar berterima kasih pada kalian karena sudah membantuku menang di olahraga sekolah." Bagi seorang anak yang jarang mengucapkan terima kasih, Noah merasa agak canggung. Namun, dia tetap ingin mengatakannya dengan berani. Rosweiser sangat senang mendengar itu. Kemenangan mereka tidak akan tercapai tanpa kerja keras dan tekad Noah selama kompetisi. Dia memberi semangat, "Kami hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang tua. Yang paling penting adalah usahamu sendiri." Leon mengangguk setuju. Namun, dari raut wajahnya terlihat bahwa ia belum sepenuhnya pulih dari pukulan kehilangan liburan. Dengan nada sedikit muram, ia berkata pada Noah, "Mamamu benar." Rosweiser mulai curiga dengan suasana hati Leon. Dia meliriknya diam-diam, merasa heran. Dalam hati ia berpikir, orang ini murung sejak tahu isi hadiah juara pertama. Apa dia benar-benar tidak suka liburan? Dia tampaknya lupa akan janji yang pernah dibuatnya soal libur 7 hari itu. Tiba-tiba, Noah teringat ada satu hal lagi yang ingin ia lakukan. Pipinya memerah, tapi ia tetap ingin menyelesaikannya. Dengan nada canggung, ia berkata, bisakah kalian menutup mata sebentar?" Leon, Rosweiser, dan Muen saling berpandangan, terkejut dengan permintaan ini. Mereka tidak tahu alasannya, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Mereka duduk diam di kursi masing-masing, memejamkan mata sesuai permintaan Noah. Tanpa bersuara, mereka menunggu kejutan yang akan diberikan Noah berikutnya. Dia tersenyum dan meraih untuk dengan lembut memeluk adik perempuannya yang manis. Muen sudah merasakan kehangatan tubuhnya. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Noah. Ia terkikik beberapa kali dan menunjukkan senyum bahagia. Lalu, Noah dengan tenang berjalan mendekati Rosweiser. Ia melakukan hal yang sama. Ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk Rosweiser. Rosweiser merasakan kehangatan di pinggangnya. Ia tidak berbicara, hanya tersenyum diam-diam, seolah senang dengan apa yang dilakukan Noah. Akhirnya, Noah perlahan berjalan ke sisi Leon. Tangannya berada di belakang punggung, matanya memandang ke samping, seakan masih belum berani menatap Leon secara langsung. Leon mendengarkan dengan seksama suara di sekitar meja makan barusan, tetapi tidak mendengar sesuatu yang istimewa. Dalam hati, ia berkata pelan, "Apakah dia ingin memberi kami kejutan?" Meskipun Noah masih merasa sedikit gugup, ia tetap melakukan apa yang ingin dilakukannya. Ia mengulurkan tangan dan dengan lembut memeluk Leon. Leon sedikit terkejut dengan gerakan mendadak Noah. Tubuhnya tak sengaja bergetar. Lalu, Leon mendengar Noah berbisik padanya, "Terima kasih, Papa." Setelah tahu bahwa kejutan Noah untuk mereka adalah sebuah pelukan, Leon tersenyum bahagia padanya. Suhu tubuh Noah terasa di tubuhnya, membuatnya hangat baik secara fisik maupun batin. Ia mengangkat tangannya dan mengusap kepala Noah, menyampaikan perasaan hatinya. Seorang anak yang biasanya pendiam mengekspresikan rasa terima kasihnya lewat tindakan, membuatnya sangat senang. Dalam hati ia berkata, ternyata ini pelukan untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Karena dia pemalu, dia meminta kami menutup mata.
Pada saat itu, Noah tiba-tiba menarik baju Leon dengan kuat. Noah berjinjit dan dengan lembut mencium pipi Leon. Leon merasakan sentuhan lembut di pipinya. Ia tahu apa yang sedang dilakukan Noah saat itu. Alisnya sedikit terangkat, merasa sangat terkejut. Setelah cepat menyelesaikan hal itu, Noah segera berbalik dan bersiap kembali ke tempat duduknya. Ia merasa sangat malu dengan apa yang baru saja dilakukannya, sampai-sampai telinganya pun ikut memerah. Ia berkata kepada mereka, "Baiklah, kalian bisa buka mata sekarang." Leon menyentuh pipinya dengan tangan, masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia berkata kepada Noah dengan nada terkejut, "Noah, kamu?" Noah masih berdiri membelakangi Leon. Ia diam-diam melirik ke belakang dan menjelaskan dengan suara pelan, "Aku pernah janji padamu kalau kita juara, aku akan memanggilmu Papa. Tindakan tadi juga untuk berterima kasih karena sudah mendukungku. Tapi meski kita tidak juara pun, aku tetap akan memanggilmu Papa." Leon terharu mendengar kata-kata Noah. Untuk sesaat ia tidak tahu harus berkata apa. "Noah?" Saat itu Muen menoleh dan melihat wajah Noah yang memerah seperti apel. Dengan polos ia bertanya, "Wajah kakak merah sekali, kenapa?" Noah tidak terlalu bereaksi terhadap pertanyaan Muen. Ia menutup matanya dan menjawab Muen dengan tenang, "Tidak apa-apa, ayo makan malam." Suasana hati Leon tiba-tiba menjadi sangat baik. "Hahaha, hari ini aku senang sekali. Mana araknya? Papa mau minum." Rosweiser merasa tidak habis pikir dengan perubahan suasana hati Leon yang mendadak. "Jangan minum terlalu banyak, besok kita akan bawa anak-anak ke Sky City untuk beli baju renang buat liburan." Leon tidak bisa menahan rasa kesalnya saat teringat bahwa liburannya sudah diambil alih oleh perjalanan pemandian air panas dan Rosweiser. "Aku lagi senang minum, aku tidak mau dengar kata-kata mengerikan itu. Saat ini masih siang." Leon, Rosweiser, Noah, dan Muen tiba bersama di Sky City. Cuaca hari ini cerah sekali, memberi kesempatan bagi para naga di Sky City untuk keluar dan terbang. Masih banyak naga di atas Sky City, ada yang terbang bebas di udara, ada pula yang sibuk bepergian ke tujuan mereka. Banyak pulau besar dan kecil yang mengapung di udara menjadi tempat mereka beristirahat. Saat ini, Leon sedang duduk di sebuah toko. Dia meniup lapisan uap air pada kaca, lalu menulis kata "liburan" dengan jarinya. Pernah ada liburan sempurna di depannya, tapi ia tak menghargainya. Hingga ia memenangkan kejuaraan, ia menyesalinya dengan sangat dalam. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada kalah dan kehilangan sesuatu yang berharga. Leon menatap kata-kata di kaca itu. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia masih terlihat sangat sedih karena liburannya meninggalkannya. Bagaimana tidak, di acara olahraga, ia mengerahkan semua kemampuannya di setiap pertandingan, bekerja keras bersama Rosweiser dan Noah untuk meraih juara pertama di setiap lomba. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, keluarga mereka berhasil menjadi juara umum. Namun, hadiah juara itu justru bertabrakan dengan jadwal liburannya. Ia harus mengorbankan liburan 7 harinya untuk menghabiskan 7 hari perjalanan ke pemandian air panas bersama Rosweiser dan anak-anaknya. Andai surga memberinya kesempatan sekali lagi, ia pasti akan memilih jadi penghuni rumah saja selama liburan. Begitu teringat bahwa waktu luangnya telah hilang, Leon menghela napas panjang. Ia memejamkan mata, bersandar lemah di meja, dan larut dalam kesedihan mendalam. Saat ini ia berada di sebuah toko baju renang. Rosweiser, Noah, dan Muen sedang memilih baju renang yang cocok di dalam. Saat itu, seekor naga kecil lewat bersama ibunya. Melihat Leon berperilaku aneh, naga kecil itu menunjuknya sambil berkata pada ibunya, "Bu, naga itu aneh sekali." Sang ibu cepat-cepat menarik anaknya menjauh. Jangan lihat, memalukan. Jika ia harus memberi batas waktu untuk liburannya, ia berharap itu 7 hari. Kutipan dari Kehidupan Agung dan Absurd Pembunuh Naga Terkuat di Kekaisaran Leon Cosmode. Leon menatap jalanan di luar dan diam-diam menitikkan air mata kesedihan. Ia tersendat pelan, "Liburanku, selamat tinggal." Saat itu,
Rosweiser sudah memilih sebuah baju renang dan mencobanya. Ia berjalan mendekati Leon dan meminta pendapatnya. Bagaimana menurutmu ini? Leon tak menoleh untuk melihat Rosweiser. Ia menopang kepalanya dengan tangan sambil terus menatap keluar jalan. Jawabnya datar, bagus. Dari jawaban Leon, Rosweiser tahu ia tidak benar-benar memperhatikannya. Ia berkata agak kesal, "Kamu bahkan belum menoleh. Apa kamu cuma asal jawab saja?" Rosweiser meletakkan tangan di pinggangnya lalu memutar tubuhnya perlahan, menunjukkan detail baju renang itu. Baju renang yang ia pakai didominasi warna ungu. Modelnya menonjolkan bentuk tubuh ramping Rosweiser, bahkan terlihat agak ketat. Leon akhirnya menoleh meski malas, lalu menatap Rosweiser dengan ekspresi serius. Dengan yakin ia berkata, "Percayalah padaku, kamu terlihat bagus pakai apapun." Bersamaan dengan itu, ia memberi jempol pada Rosweiser sebagai tanda keyakinannya. Mendengar itu, Rosweiser masih tampak ragu. Ia menunduk, memerhatikan baju renangnya. Baju itu tampak agak sempit di bagian dada, sampai-sampai sulit menampung bentuk tubuhnya. Sambil melihat lekukannya yang sedikit bergoyang, ia menarik lembut tali bahunya dan berpikir sejenak. Lalu ia berkata pada Leon, "Begitu ya? Rasanya potongannya agak terlalu banyak kain dan dadaku masih terasa sempit." Saat itu, Rosweiser melihat sebuah set baju renang yang cukup unik di gantungan pakaian di sampingnya. Ia mengambilnya dan bertanya pada Leon, "Kalau ini, bagaimana?" Rosweiser memandang Leon dengan tatapan ingin tahu. Baju renang hitam itu punya potongan kain lebih sedikit dibanding yang ia kenakan sekarang, sehingga terlihat lebih longgar. Leon langsung membayangkan Rosweiser memakai baju renang itu. Ia mengayunkan tubuhnya dengan lembut, dan karena kainnya jauh berkurang, bagian tubuh lain akan sangat menonjol. Membayangkannya saja sudah membuat wajah Leon memerah, matanya melebar. Ia tak sanggup menahan diri, tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah cukup banyak. Ia langsung jatuh ke belakang, merasa kepalanya berputar seperti baru saja terkena serangan. Sambil berpura-pura mengelap darah dari hidung, ia berkata dengan nada tenang, aku rasa itu tidak terlalu bagus." Namun di dalam hati, ia sebenarnya sudah panik. Ia menutupi pipinya dengan kedua tangan, berkata dengan nada takut, "Kalau Rosweiser memakai baju renang ini ke pemandian air panas, bukan cuman tanda naganya yang bersinar, bisa-bisa bersinar semalaman." Rosweiser memejamkan mata dan menghela napas lembut, tampak sedikit kecewa. Ia menggantungkan baju renang itu kembali dan berkata, "Yah, kupikir kamu akan suka. Tapi tujuan utama kita keluar kali ini kan untuk membelikan baju renang untukmu. Aku sudah menyiapkan punyaku." Saat itu, pelayan toko mengeluarkan 2 baju renang lucu. Satu berwarna merah muda, satunya lagi berwarna kuning. Ia mengangkat kedua baju renang itu dan menunjukkannya kepada Noah dan Muen. Melihat baju renang yang cantik itu, Muen tersenyum bahagia. Dia tampak sangat puas dengan baju renang yang dipilih oleh pelayan toko. Meskipun Noah terlihat agak pemalu, mungkin di dalam hatinya, dia juga merasa sangat bahagia. Setelah berganti pakaian, Rosweiser keluar dari ruang ganti. Dia melihat Leon masih tampak murung seperti kemarin. Dengan rasa ingin tahu, ia bertanya, "Ada apa? Kamu nggak senang?" Leon menutup matanya dan menyilangkan tangan di depan dada. Dia memalingkan kepala, enggan menatap Rosweiser, lalu menjawab dengan nada tak puas, "Enggak." Walau Leon tidak langsung mengaku bahwa ia sangat kesal, Rosweiser tahu apa yang masih dipikirkannya. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Aku tahu ini liburan yang kamu dapatkan dengan susah payah, tapi tanggal liburan pemandian air panas ini nggak bisa diubah. Tapi lihat anak-anakmu. Mereka semua menantikan liburan ini. Melihat kebahagiaan putri-putrimu adalah kebahagiaan terbesar seorang ayah, kan?" Rosweiser menoleh ke arah Noah dan Muen. Leon menatap lesu ke arah mereka. Muen menggenggam lembut tangan Noah sambil menunjuk baju renang yang ditunjukkan pelayan toko, lalu dengan riang membicarakannya bersama Noah.
Noah mengangkat kepala dan sesekali berbagi pendapat dengan Muen. Leon tidak terlalu terpengaruh oleh kata-kata Rosweiser. Dia hanya tersenyum paksa dan menjawab, "Hah, hah, hah, aku senang banget." Melihat Leon tetap tidak bersemangat, Rosweiser memikirkan satu cara. Ia duduk di sebelah Leon, menaruh tangannya di bahu pria itu, lalu perlahan mendekat dengan senyum misterius dan berjanji, "Gimana kalau gini? Aku janji gak akan menyentuhmu selama 7 hari ini." Mendengar itu, Leon sedikit mengangkat alis dan tampak terkejut. Namun, Leon tidak langsung percaya. Bagaimanapun, dalam kejadian-kejadian sebelumnya, Rosweiser sering membawanya ke kamar dan menggertak dirinya semalaman. Dia menatap Rosweiser dengan serius dan berkata, Aku gak percaya. Tanganmu itu licik, pasti nanti sentuh sesukamu." Melihat Leon masih tidak percaya, Rosweiser pun mengangkat 3 jari dan ekornya ke arahnya. "Aku bersumpah demi reputasi Ratu Naga Perak." Leon mengerutkan kening sedikit ragu. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berkata, "Baiklah, kalau begitu kita sepakat." Tiba-tiba Rosweiser mendekat. Dada besarnya menekan tubuh Leon dan tangannya melingkari bahu kanan pria itu. Ia berbisik di telinganya, "Tapi kalau kamu gak kuat menahan diri, jangan salahkan aku." Hembusan napas Rosweiser di telinganya membuat Leon merinding. Wajahnya langsung memerah. Namun Leon tak gentar. Dia mendekat, menatap Rosweiser, lalu berkata percaya diri, "Tentu saja aku bisa. Kamu pikir aku bercanda? Sebagai pembasmi naga, mana mungkin aku menyentuhmu tanpa alasan?" Melihat ekspresinya yang tegas, Rosweiser tidak berkata apa-apa lagi untuk saat itu. Keesokan harinya, Leon, Rosweiser, Noah, dan Muen tiba di tujuan liburan pemandian air panas mereka. Lembah awan mengalir. Lembah itu diselimuti kabut tebal, memancarkan aura seperti negeri para dewa. Air terjun mengalir dari puncak lembah, sementara hutan dan pepohonan di sekitarnya tampak rimbun. Di dasar lembah berdiri sebuah kastil besar, dan di atasnya naga-naga subspesies terbang berputar. Pemandangan di lembah awan mengalir sangat indah. Udara segar, suara burung bersahutan, dan bunga bermekaran. Banyak naga terbang bebas di langit. Tempat ini benar-benar lokasi liburan yang sempurna. Mereka pun menuju lobi hotel di lantai pertama untuk mengonfirmasi informasi kamar. Staf resepsionis menerima kupon dari Akademi Saint Heath, memeriksanya dengan cermat, lalu bertanya sambil tersenyum, "Apakah kalian keluarga juara teladan dari Akademi Saint Heath?" Rosweiser mengangguk. "Ya." Baik Rosweiser maupun Leon mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya, membuat mereka terlihat lebih santai seperti turis. Leon memperhatikan sekeliling hotel. Saat mendengar sebutan keluarga juara teladan, Leon langsung merasa sebal. Dalam hati ia bergumam, "Kenapa sih harus ada embel-embel teladan? Ini pasti ulah wakil kepala sekolah yang pilih kasih." Setelah identitas dan data kamar mereka dikonfirmasi, staf hotel menyampaikan aturan keselamatan serta informasi biaya menginap. "Semua biaya kalian di resort ini akan ditanggung oleh Akademi Saint Heath. Kalian bisa menikmati semua fasilitas sesuka hati." Sementara staf menjelaskan, Noah dan Muen berjalan menuju akuarium pajangan. Di dalam akuarium itu, banyak ikan berwarna-warni berenang ke sana kemari. Ada juga beberapa batu karang mini tempat ikan-ikan kecil bermain dengan bebas. Melihat ikan-ikan yang lucu itu, Muen menunjuk sambil berkata riang pada Noah, "Wow, kakak, lihat, ikan-ikan ini kelihatannya enak." Noah menjawab dengan tenang, "Ikan-ikan ini gak boleh dimakan." Sementara itu, staf resepsionis menyerahkan kartu kamar yang sudah dipesan kepada Rosweiser. "Ini kartu kamar Anda." Rosweiser menerimanya dan mengucapkan terima kasih. "Baik, terima kasih." Saat itu, Leon menyadari bahwa staf hanya memberikan 2 kartu kamar. Dengan nada tidak senang, ia bertanya, "Kita cuma dapat 2 kamar?" Staf resepsionis yang menyadari Leon keberatan pun bertanya, "Ada yang salah, Pak? Anda tidak puas dengan pengaturan kamar kami?" Tentu saja Leon merasa tidak puas. Selama tinggal di Kastil Naga Perak, dia dan Rosweiser selalu tidur di kamar terpisah.
Sekarang, kalau kedua putrinya berbagi kamar, itu berarti dia harus sekamar dengan Rosweiser. Namun staf hotel itu tidak tahu apa yang Leon pikirkan. Dengan senyum ramah, ia menawarkan alternatif. Kalau Anda kurang puas dengan suite pemandian air panas ini, kami juga punya suite bulan madu khusus pasangan. Begitu mendengar bahwa tawaran itu sama saja dengan kondisi sekarang, Leon langsung menolak dengan cepat. Nggak usah. Karena tak bisa menambah kamar, Leon pun meninggalkan meja resepsionis dengan perasaan kecewa. Rosweiser melambaikan tangan memanggil Noah dan Muen. Ayo, Noah, Muen. Mendengar itu, Noah dan Muen segera berlari menghampiri. Sambil berlari, Muen berkata, "Oke." Staf resepsionis membungkuk sedikit dan mengucapkan salam perpisahan. Semoga liburannya menyenangkan. Setelah naik lift ke lantai tujuan, seorang pelayan mendorong troli berisi semua barang bawaan mereka dari belakang. Muen menggandeng tangan Noah dan berlari ceria di depan. Rosweiser tersenyum melihat kedua putrinya itu. Namun, Leon tidak ikut gembira. Dia menatap bagian belakang kepala Rosweiser sambil berpikir, "Aduh, aku harus sekamar lagi sama Rosweiser. Harus cari cara supaya nggak bareng." Dia lalu berjalan cepat mendekati Noah dan Muen sambil tersenyum. "Noah, Muen, mau nggak sekamar sama ayah?" Muen langsung merapatkan diri ke Noah dan menjawab, "Nggak, aku mau tidur sama kakak." Muen teringat pesan yang pernah Isa katakan. Bibi Isa bilang orang dewasa dan anak-anak harus punya ruang pribadi masing-masing. Nggak boleh ganggu kami. Ia bahkan mengangkat satu jari sambil menggoyangkannya, menirukan gaya bicara Isa. Jawaban itu membuat Leon kaget setengah mati. Dia terpaku seperti patung dan berkata dalam hati, "Muen, kamu memutus jalan terakhir ayah." Noah pun menjawab sama. "Aku sudah bisa mengurus Muen, Papa bisa menikmati waktu spesial bersama Mama." Leon menutup mata, seolah menahan tangis, lalu berkata dalam hati, "Noah, terima kasih sudah memikirkan Papa. Tapi saran Papa, jangan pikir seperti itu lagi." Melihat wajah Leon yang begitu nelangsa, Rosweiser menutup mulut menahan tawa. Ia lalu berjalan menghampiri Noah dan Muen sambil menyerahkan kartu kamar. "Nih, ini kartu kamar kalian. Kalau perlu apa-apa, tinggal hubungi kami." Noah menerima kartu itu dan menjawab, "Aku tahu, Mama." Muen yang sangat bersemangat langsung menarik Noah, "Ayo cepat kakak, kita buka pintunya." Karena kedua putrinya menolak tidur bersamanya, Leon sudah tak punya cara untuk menghindari sekamar dengan Rosweiser. Dengan hati yang terluka, ia mengangkat tangan pura-pura mengusap air mata. Anak-anak sudah besar, gak butuh papa lagi. Melihat Leon yang masih berdiri terpaku, Rosweiser menoleh dan mengibaskan kartu kamar di tangannya sambil berkata, "Kenapa masih berdiri di situ? Ayo." Leon sedikit mengernyit dan menatapnya dengan wajah tak senang. Membayangkan 7 hari sekamar dengan Rosweiser membuatnya tegang. Ujian yang sebenarnya baru dimulai. Setelah masuk ke kamar hotel, Rosweiser menarik tirai. Sinar matahari dari luar jendela masuk dengan tenang, membuat ruangan jadi lebih terang. Di belakang kamar ada kolam pemandian air panas yang sangat besar. Air jernih perlahan mengalir dari bebatuan buatan. Mendengarkan suara gemericik air di saat itu benar-benar bisa membuat orang merasa rileks. Ruangan terasa sangat luas, dekorasinya pun indah. Langit-langit berwarna coklat dengan pola-pola hiasan. Kamar itu juga punya jendela Prancis yang sangat besar. Dari dalam kamar, para tamu bisa melihat pemandangan indah di luar. Rosweiser menoleh pada Leon dan berkata, "Pemandangan di sini cukup bagus, kan?" Leon masuk sambil membawa koper miliknya dan Rosweiser. Ia melihat-lihat sekeliling, juga merasa tempat ini memang bagus. Namun mendengar perkataan Rosweiser, ia sedikit bingung. Bukankah sebagai Ratu Naga Perak, Rosweiser seharusnya pernah datang ke sini juga? Leon pun bertanya, "Kamu belum pernah ke sini sebelumnya?" Rosweiser menyilangkan tangan di depan dada, menggeleng pelan sambil menatap pemandangan luar jendela. "Belum, ini juga pertama kalinya aku. Dulu aku terlalu sibuk mengurus urusan klan Naga Perak, jadi jarang bisa membawa Noah dan Muen pergi bermain. Beberapa tahun terakhir, karena harus menangani berbagai urusan klan,
Rosweiser hampir tak pernah punya kesempatan keluar bersama putrinya. Berkat kemenangan mereka di ajang olahraga kemarin, akhirnya ia bisa meluangkan waktu untuk Noah dan Muen. Menyadari betapa berharganya kesempatan ini, Rosweiser pun memutuskan sesuatu. Jadi kali ini aku membawa kamera, nanti aku mau ambil foto kenang-kenangan untuk mereka. Ia tersenyum saat berkata begitu, seolah sudah bisa membayangkan wajah bahagia Noah dan Muen saat bermain. Mendengar itu, koper di tangan Leon jatuh ke lantai. Wajahnya berubah gelisah. Kata kamera yang disebut Rosweiser membuatnya teringat sesuatu yang buruk. Jangan-jangan kamera itu yang pernah kupakai dulu? Ia buru-buru membuka koper di lantai. Selain pakaian miliknya dan Rosweiser, ada sebuah kamera hitam yang terletak sangat mencolok. Melihat Leon menemukannya, Rosweiser berkata, "Yah, itu dia. Ini hadiah yang kudapat waktu aku menang juara pertama di kompetisi olahraga sekolah dulu." Leon mengangkat kamera itu dengan hati-hati. Benar, itu memang kamera yang pernah ia gunakan. Dulu saat Rosweiser pingsan, sebagai balas dendam, Leon diam-diam mendandaninya dengan pakaian kelinci, lalu memotret penampilannya dengan kamera itu. Dan foto-foto itu masih tersimpan di dalamnya. Ini gawat, foto-foto Rosweiser dengan kostum kelinci masih ada di sini. Kalau sampai dia menemukannya, itu bukti mutlak untuk menghukum mati aku. Rosweiser mengulurkan tangan, "Berikan kameranya." Leon menatapnya sekilas dari bawah, lalu dalam hati berkata, "Aku harus cetak dulu foto-foto itu, sembunyikan, lalu hapus isinya sebelum dia tahu." Ia berjongkok, memeluk kamera erat-erat, enggan memberikannya. Rosweiser menatapnya heran. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamera itu kau jaga seperti harta karun?" Untuk menghindari kecurigaan, Leon tersenyum kaku dan menjawab, "Ah, biar aku saja yang ambil foto. Aku ini sangat profesional." Rosweiser sedikit terkejut. "Loh, bukannya kamu seorang pemburu naga? Sejak kapan jadi ahli fotografi?" Leon menepuk dadanya, mencoba tampak percaya diri. "Tenang saja, serahkan padaku. Sejak kecil, aku sudah terbiasa memotret keledai milik guruku." Rosweiser tidak merasa kata-katanya aneh. Ia menutup mata sebentar lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu silakan. Nanti malam ada pesta barbeque di luar dan pertunjukan kembang api. Sekarang kita jalan-jalan dulu." Mendengar bahwa Rosweiser mengizinkannya memegang kamera, Leon pun lega dan menghela napas panjang. "Baik, siap." Setelah beristirahat sebentar di kamar, Leon, Rosweiser, Noah, dan Muen keluar berjalan-jalan. Mereka kini berada di sebuah taman. Noah dan Muen berjalan di depan, sementara Leon dan Rosweiser menyusul di belakang. Leon mengangkat kamera dan berkata, "Hari ini papa yang bertugas memotret kalian." Muen melambaikan tangan dengan riang, "Iya." Saat itu, mereka melewati patung seorang kesatria perempuan yang memancarkan aura khidmat. Kesatria itu mengenakan zirah kokoh, menancapkan pedangnya ke tanah, kedua tangan bertumpu di gagang pedang. Tatapannya lurus ke depan, penuh tekad untuk meraih kemenangan. Melihat patung itu, Muen menarik Noah mendekat. Ia menirukan pos sang kesatria dengan wajah serius. Leon segera mengangkat kamera dan memotret momen itu. Tak lama kemudian, mereka masuk ke hutan. Banyak rusa tutul imut hidup di sana. Sebagian berjalan santai di padang rumput, sebagian menunduk makan rumput pelan-pelan, ada juga yang jinak dan membiarkan wisatawan mengelus mereka. Muen berlari ceria ke arah seekor rusa kecil dan langsung memeluknya. Rusa kecil ini imut banget, serunya. Noah berjalan ke arah rusa tutul lain sambil memegang wortel. "Mau makan?" katanya pelan. Rosweiser pun ikut masuk ke hutan. Ia mengulurkan tangan, lembut mengelus kepala salah satu rusa, cahaya matahari menembus celah dedaunan, jatuh di tubuhnya. Dari kejauhan, auranya sebagai ratu makin jelas terpancar. Noah dan Muen tertegun oleh aura agung yang terpancar dari Rosweiser. "Mama cantik sekali." Setelah berinteraksi dengan rusa tutul beberapa saat, mereka keluar dari hutan itu. Saat itu, mereka melewati sebuah taman hiburan.
Melihat deretan mesin capit boneka yang dipajang di depan taman hiburan, Muen langsung bersemangat. Ia menunjuk mesin itu dan berkata pada Rosweise, "Mama, ayo main itu." Di dalam mesin capit boneka, ada berbagai boneka warna-warni. Rosweise memasukkan koin permainan lalu menatap serius ke arah boneka dan capit mesin, kemudian mulai menggerakkan joystick. Muen berdiri di samping sambil bersorak riang, "Ayo Ma, semangat." Saat itu, Leon memperhatikan ekspresi Rosweise. Ia mengangkat kameranya dan bergumam dalam hati, "Wah, ekspresi yang bagus." Tak lama kemudian, Rosweise berhasil menjepit satu boneka. Ia tersenyum gembira ke arah Leon dan berseru, "Ahaha, berhasil." Leon pun cepat-cepat membidikkan kameranya. Ia melihat hasil foto yang baru saja diambil, senyum langka Rosweise berhasil ia abadikan dengan sempurna. Rosweise lalu berjalan mendekat ke arah Leon. Ia sedikit membungkuk, melihat foto di kamera itu dan tampak terkejut. Ia berkata, kemampuan fotografimu lumayan juga. Kupikir kau akan membuatku terlihat jelek." Ia tidak menyangka Leon bisa menangkap ekspresinya dengan begitu baik. Leon agak gugup dengan kedekatan mendadak Rosweise. Bagaimanapun, ia tidak ingin Rosweise melihat isi foto lain di kameranya. Ia hanya bisa menjawab, jangan remehkan aku." Setelah berkeliling ke banyak tempat, Noah dan Muen mulai merasa lelah. Mereka meminta minuman dingin dan Leon cepat menyetujui. Ia pergi ke kedai minuman di taman hiburan. Namun karena pengunjung sangat ramai, ia pun harus ikut mengantri bersama wisatawan lain. Saat sedang menunggu antrian bergerak, Rosweise ikut berdiri di sampingnya. Leon sedikit bingung melihat tingkahnya. Ia menoleh dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa antri sendiri." Rosweise menoleh ke samping, seolah enggan menatap Leon. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Aku khawatir kau akan bosan." Saat itu, Rosweise menunduk, menatap boneka beruang kecil yang sedang ia pegang. Boneka beruang ini barusan ia dapat dari mesin capit boneka. Namun, ia terlihat sedikit ragu. Ia berkata kepada Leon, "Ini..." Leon menangkap nada suara Rosweise yang seperti ingin mengatakan sesuatu. Ia menatapnya dan bertanya, "Apa? Ini untukmu. Waktu itu, di kota langit, kau memberiku satu, bukan?" Rosweise memejamkan mata dan menyodorkan boneka beruang itu padanya. Ia kembali memalingkan wajah, pipinya perlahan memerah, tampak malu memberi hadiah pada Leon. Boneka itu berukuran sedikit lebih besar dari telapak tangan. Ia mengenakan gaun ungu dengan pita merah di kerahnya. Matanya seolah tersenyum pada Leon, seakan berharap ia menerimanya. Melihat boneka kecil itu, Leon tak bisa menahan tawa. Jika dibandingkan dengan boneka beruang besar yang pernah ia berikan pada Rosweise, boneka pemberian Rosweise ini jelas jauh lebih kecil. Sambil bercanda, Leon meraih boneka itu dan berkata, "Yang kuberikan padamu itu raja beruang. Bonekamu ini hanya beruang kecil." Mendengar kata-kata Leon, wajah Rosweise langsung berubah kesal. Ia menatapnya dengan ekspresi marah, tangannya terkepal. Ia tak menyangka Leon akan meremehkan hadiah darinya. Rosweise mendekat, berusaha merebut kembali boneka itu. Ia berkata dengan nada jengkel, "Kau tidak mau? Baiklah, padahal boneka ini susah sekali kudapat." Leon tidak menyangka Rosweise akan menanggapi serius candanya. Dengan panik, ia menyembunyikan boneka itu ke belakang, sambil buru-buru menjelaskan, "Bukan begitu, aku tidak bilang tidak mau kok." Sementara Leon dan Rosweise mengantri, Noah dan Muen duduk beristirahat di bangku taman hiburan. Muen menggoyang-goyangkan kakinya sambil menatap ke arah kedai minuman tempat orang tuanya mengantri. Ia bergumam, "Papa sama Mama lama sekali. Kapan Muen bisa minum es nanas?" Noah beristirahat sambil memejamkan mata. Mendengar perkataan Muen, ia tampak mengingat sesuatu. Ia membuka mata, menatap adiknya, lalu berkata, "Sebetulnya, kadang-kadang aku iri padamu, Muen." Muen sedikit terkejut mendengarnya. Ia menoleh dan bertanya, "Kakak iri padaku? Kenapa?" Noah tidak menatap Muen, ia justru menunduk,
menatap sepatunya dengan ekspresi iri. Kakinya bergoyang pelan sambil menjelaskan, "Aku iri karena kau bisa bicara dengan papa dan mama tentang apa saja tanpa ragu sedikit pun." Muen agak bingung dengan perkataan Noah. Sebagai putri dari Leon dan Rose Wise, ia dan Noah sebenarnya bebas mengatakan apa saja kepada orang tua mereka, entah itu hal yang menyenangkan atau hal yang menyedihkan. Ia pun berkata pada Noah, "Kakak, kau juga bisa begitu kok." Namun Noah perlahan menggelengkan kepalanya, menolak ucapan Muen. "Tidak, aku tidak bisa begitu lagi. Aku sudah besar sekarang. Aku tidak bisa asal bicara sesuka hati lagi." Ekspresi Noah terlihat begitu serius sambil menatap lurus ke depan. Nada bicaranya kini lebih terdengar seperti orang dewasa yang matang. Ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai anak kecil seperti Muen yang masih bisa manja kepada orang tua. Apakah Noah benar-benar terlihat seperti anak kecil yang bisa bersandar pada siapa saja? Sebenarnya tidak. Sejak awal, Noah bukanlah anak yang dewasa terlalu cepat. Sebagai kakak kembar, ia hanya lahir 20 menit lebih awal. Saat lahir, Noah sama seperti Muen, seorang bayi kecil yang hanya bisa menangis dan ingin mencari ibunya. Mereka berdua berbaring di atas boks hangat, dan setiap kali tubuh mereka merasa tidak nyaman, mereka akan menangis untuk memanggil Rose Wise. Mereka tumbuh bersama tanpa beban, dalam asuhan penuh kasih ibunya, mengeksplorasi dunia, dan belajar hal-hal baru. Saat mereka tidak menangis, Rose Wise biasanya mengambil sebuah buku cerita dari rak. Lalu ia memangku Noah dan Muen, dan dengan penuh penghayatan menceritakan isi buku itu. Meski saat bayi Noah dan Muen belum memahami apa yang dikatakan ibunya, mereka tetap menatap buku itu dengan serius. Bagi mereka, ibu adalah sosok yang maha kuasa dan penuh kekuatan. Saat bercerita pada Noah dan Muen, Rose Wise selalu tersenyum pada mereka. Ia merasa sangat bahagia bisa bersama putri-putrinya, hingga suatu hari, Noah melihat ibunya yang cantik dan penuh wibawa itu duduk di sisi tempat tidur ayahnya dengan wajah murung penuh kegelisahan. Saat itu, Noah tersadar bahwa ibunya juga memiliki sisi rapuh dan lembut. Pernah suatu kali, Noah lewat di depan kamar Leon dan melihat Rose Wise duduk di samping ayahnya yang sedang koma. Noah mengintip pelan ke dalam. Ia terkejut melihat ekspresi wajah Rose Wise. Belum pernah sekalipun ia melihat ibunya menunjukkan kesedihan seperti itu di depan dirinya maupun Muen. Rose Wise duduk diam, tak bersuara sedikit pun, namun saat matanya tertuju pada Leon yang tak sadarkan diri, ia menggertakkan giginya kuat-kuat, seolah menahan perasaan tak rela. Pada saat itulah, sebuah pikiran muncul dalam benak Noah. Kalau aku tumbuh sedikit lebih besar, mungkinkah aku bisa membantu membagi beban mama? Sejak saat itu, benih keinginan untuk melindungi keluarga mulai tumbuh di hati Noah. Ia mulai berusaha keras memainkan peran sebagai orang dewasa. Agar ibunya tidak lagi cemas, Noah belajar dengan tekun. Bahkan, demi lebih cepat memahami, Noah berjalan sambil membaca buku yang ia genggam, berusaha memahami pengetahuan di dalamnya. Walaupun pelajaran itu masih sulit baginya, ia tidak merasa takut. Noah memaksa dirinya untuk cepat dewasa, mandiri, matang, dan meraih hasil terbaik. Ketika Rose Wise melihat raport Noah yang penuh nilai sempurna, ia sangat gembira. Tangannya mengelus lembut kepala Noah, dan senyumnya merekah penuh kebahagiaan. Melihat senyuman itu, Noah menatap ke atas dan hatinya dipenuhi rasa bahagia. Sejak saat itu, agar bisa melihat ibunya tersenyum lebih sering, Noah terus belajar, terus berusaha menjadi kuat. Semua itu ia lakukan agar Rose Wise tidak lagi menampakkan ekspresi sedih yang sama seperti hari itu. Setelah mendengar penjelasan Noah, Muen menutup matanya, berusaha memahami ucapan kakaknya. Namun, setelah berpikir sejenak, ia tetap saja tidak benar-benar mengerti apa yang Noah maksudkan. Ia hanya mengibaskan tangannya dan berkata, Muen tidak terlalu mengerti hal-hal rumit, tapi Muen juga iri pada kakak. Noah kaget mendengar itu. Apa? Kau iri padaku? Ketika Noah mendengar Muen berkata bahwa ia iri padanya, ia sedikit terkejut.
Tak pernah ia sangka, bahkan Muen yang terlihat bebas dan ceria, kadang merasa iri padanya. Noah mengangkat tangan, menunjuk dirinya sendiri, dan bertanya dengan nada bingung, "Kenapa kau bisa iri padaku?" Melihat kakaknya seolah salah paham tentang maksud ucapannya, Muen segera melompat turun dari bangku. Ia meloncat-loncat di tanah dengan riang sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Ia menjelaskan pada Noah, memangnya apalagi kakak itu pintar dan hebat, selalu bisa menjaga Muen seperti orang dewasa, dan sering memenangkan juara pertama. Muen mulai memuji Noah. Ia menyebutkan satu persatu kehebatan kakaknya sambil mengangkat tangannya dengan gembira dan menggoyangkannya. Ia terus memperhatikan bagaimana Noah perlahan menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Meski Noah mungkin tak menyadari hal-hal kecil itu, Muen selalu mengingatnya jelas. Ia merasa sangat bahagia punya kakak sekuat Noah di sisinya. Karena itu, Muen juga ingin menjadi seseorang seperti Noah di masa depan. Muen pun mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi dan dengan semangat mengungkapkan pikiran tulusnya kepada Noah. Mendengar serangkaian pujian dari Muen, mata Noah sedikit melebar, pipi mungilnya merona merah. Ia merasa malu mendengar kata-kata itu. Tak disangkanya, di mata Muen, dirinya adalah sosok yang begitu hebat. Ia sempat membuka mulut, ingin membalas sesuatu namun tak bisa langsung bicara. Noah menundukkan kepala sedikit lalu menoleh ke samping. Setelah berpikir sejenak, ia pun berbisik terbata-bata kepada Muen, Kau bahkan tidak tahu akan jadi seperti apa aku di masa depan." Muen meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, miringkan kepala, dan menatap Noah sambil bertanya, "Kalau begitu, kakak mau jadi apa di masa depan?" Noah tidak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak, berpikir. Saat itu juga, ia mendengar suara yang familiar dari kejauhan. Ketika ia menoleh, ia melihat Leon dan Rosweiser. Leon membawa sebuah kantong berisi minuman, sementara Rosweiser berjalan di sampingnya sambil memegang minuman di tangan. Mereka melangkah menuju Noah dan Muen sambil memperhatikan kedua putri mereka yang tampak sedang berdebat kecil. Melihat Leon dan Rosweiser, Noah seolah menemukan jawabannya. Kurasa aku harus berusaha menjadi orang seperti yang mereka harapkan." Mendengar jawaban kakaknya, Muen berseru riang. "Haha, pemikiran Muen sama dengan kakak." Leon berjalan mendekat, lalu berjongkok di depan Noah dan Muen. Ia membagikan minuman dari kantongnya kepada mereka sambil tersenyum. "Maaf sudah menunggu, ini minuman kalian." Muen menerima minuman dari Leon dengan wajah ceria dan berkata, "Terima kasih, Papa." Noah menerima minuman itu dengan kedua tangan dan berbisik pelan, "Terima kasih." Rosweiser berdiri di samping, melihat kedua putrinya minum dengan gembira. Tanpa sadar, ia pun meneguk sedikit minuman di tangannya. Waktu pun beranjak sore. Bulan perlahan naik ke langit yang mulai temaram. Sesuai jadwal, resor itu pun mulai menyalakan kembang api. Sekejap saja, berbagai kembang api meluncur ke udara dan meledak menjadi aneka warna. Kembang api itu bagaikan bunga-bunga besar yang mekar satu persatu, menghias langit malam yang gelap. Juga seperti lampu-lampu yang menyala bergantian, menerangi hati setiap orang. Noah dan Muen bersandar di pagar dek observasi, menengadah menatap langit penuh kembang api. Cahaya warna-warni itu memantul di wajah mereka. Di mata mereka pun terselip bayangan kembang api yang berkilauan. Seolah bintang-bintang jatuh satu demi satu ke dalam mata mereka, membuat mata itu berpendar indah. Noah sedikit melebarkan matanya, takjub akan pemandangan itu. Muen pun berseru riang, "Wow, indah sekali." Pada saat itu, Muen seperti melihat sebuah pola kembang api yang sangat cantik. Ia menarik Noah pelan ke sisinya, lalu menunjuk ke langit dengan penuh semangat. "Kakak, lihat itu." Noah menengadah ke langit dan memuji lembut, "Indah sekali." Tak jauh dari mereka, Leon dan Rosweiser duduk di bangku batu. Leon meletakkan kamera dan boneka beruang kecil hadiah dari Rosweiser di tengah bangku. Sambil memandang kedua putrinya yang berseri-seri menikmati kembang api, Rosweiser berkata pada Leon, "Melihat mereka begitu bahagia, perjalanan ini tidak sia-sia."
kan? Leon tersenyum, "Ya, untung saja kita datang." Melihat Noah dan Muen yang begitu gembira, Leon berkata dengan nada hangat, "Sebagai papa, aku ingin mengabadikan semua momen berharga mereka." Ia pun meraih ke arah kamera yang diletakkan di sebelah boneka beruang itu. Namun setelah beberapa kali meraba, ia tidak menemukannya. Leon menoleh dan terkejut mendapati kamera itu sudah tidak ada. Saat ia mengangkat kepala, ia melihat kamera itu sudah berada di tangan Rose Wise. Ia tak menyangka Rose Wise mengambil kamera itu begitu saja. Wajahnya jelas menunjukkan keterkejutan. Namun, agar tidak terlalu kentara, ia berpura-pura tenang dan berkata, "Sejak kapan kamera itu berada di tanganmu?" Sambil meneliti foto-foto dalam kamera, Rose Wise menjawab santai, "Biar aku lihat dulu, foto apa saja yang kau ambil hari ini?" Leon merasa sangat gugup saat melihat kamera berada di tangan Rose Wise. Karena di dalam kamera itu masih tersimpan beberapa foto Rose Wise ketika mengenakan pakaian kelinci atau bunny girl. Mengingat kembali apa yang ia lakukan di siang hari, Leon bergumam dalam hati. Siang tadi, saat mereka tidak memperhatikan, aku diam-diam pergi ke satu-satunya studio foto di resort ini dengan alasan pura-pura ke kamar mandi. Sayangnya, studio itu tidak menyediakan layanan cuci cetak foto. Saat itu, Rose Wise melihat sebuah foto dirinya yang sedang berinteraksi dengan kawanan rusa. Ia agak terkejut. Kapan foto aku dengan rusa ini diambil?" Mendengar ucapan Rose Wise, kegugupan Leon semakin menjadi-jadi. Itu berarti foto-foto bunny girl masih ada di kamera ini. Kalau ia terus menelusuri beberapa foto lagi, semuanya akan ketahuan. Leon berkata dalam hati dengan panik, "Ayo, Leon, gunakan otakmu. Apa yang akan dilakukan Tuan dalam situasi seperti ini?" Sambil berpikir cepat mencari cara keluar, tangannya meraba-raba pakaian dan kantongnya dengan cemas. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di saku. Ia baru ingat, pagi tadi ketika mereka keluar bermain, ia sempat membeli barang ini secara kebetulan. Karena terlalu asyik, benda itu tersisa begitu saja di sakunya. Benar juga. Aku punya ide. Leon pun mengeluarkan 2 permen susu dari sakunya, lalu mengulurkannya ke arah Rose Wise. Dengan pura-pura santai, ia tersenyum dan berkata, "Mau makan permen yang kubeli tadi siang?" Rose Wise menundukkan kepala, masih sibuk menatap foto-foto di kamera. Ia tampak tak berniat mengambil permen itu sendiri, tapi tanpa sadar membuka mulut pelan. Melihat reaksi itu, Leon mengerutkan kening sedikit. Ia perlahan membuka bungkus permen susu itu sambil bergumam dalam hati, apa dia ingin aku yang menyuapinya? Benar-benar tak ada cara lain menghadapi dia. Leon pun perlahan mendekatkan permen itu ke mulut Rose Wise. Sambil terus melihat foto, Rose Wise pun otomatis menerima permen itu masuk ke mulutnya. Namun, tiba-tiba Rose Wise terdiam. Ia menoleh dan mendapati wajah Leon sudah sangat dekat dengannya. Refleks, ia berseru, Leon ikut terkejut menyadari ada sesuatu yang salah dengan jarak mereka. Keduanya buru-buru menjauh, memalingkan wajah, dan menutup mata rapat-rapat, tak berani saling bertatapan. Wajah mereka masih memerah karena kedekatan barusan. Rose Wise berseru dengan nada gugup, "Kenapa tiba-tiba kau jadi sedekat itu?" Leon juga kebingungan, ia tergagap sambil menjawab, "Bukankah kau yang membuka mulut seolah ingin kusuapi?" Saat Rose Wise kembali melirik Leon, ia teringat sesuatu. Ketika melihat foto-foto di kamera barusan, ia sadar, selain foto dirinya dan kedua putri mereka, tidak ada satupun foto Leon. Dalam hati ia bergumam, orang ini seharian hanya sibuk memotret, tapi tak punya satupun foto dirinya sendiri. Karena sepanjang hari Leon sibuk memotret Rose Wise dan anak-anak, ia memang tak sempat mengambil foto untuk dirinya. Rose Wise pun menoleh pada Leon, mengangkat kamera di tangannya, dan mengajukan sebuah usul. "Bagaimana kalau kita berfoto bersama?" Seolah khawatir Leon salah paham, Rose Wise menutup mata dan buru-buru menambahkan, "Aku hanya tidak ingin anak-anak nanti bertanya-tanya kenapa tidak ada foto kita berdua. Jangan salah mengerti." Ia pun mendekat ke Leon, mengangkat kamera, dan mengarahkan lensa ke arah mereka.
Mendengar penjelasan Rosweiser, Leon tak merasa aneh. Demi menghindari pertanyaan putri-putri mereka, ia pun menyetujui. Dengan nada bercanda, ia menanggapi, "Baiklah, Yang Mulia memang selalu berpandangan jauh ke depan." Padahal sebenarnya Leon tidak tahu bahwa maksud Rosweiser sesungguhnya hanyalah ingin punya foto yang menyertakan dirinya bersama Leon. Rosweiser mengangkat kamera lebih dekat, membuat pose tanda V dengan jarinya. Namun, ia melihat posisi Leon agak miring hingga wajahnya tidak masuk penuh ke dalam bingkai. Dengan sedikit jengkel, ia mengingatkan, "Cepat merapat, wajahmu terlalu besar sampai keluar frame." Melihat gaya Rosweiser yang membuat tanda V, Leon tak bisa menahan diri untuk mengejek, "Aduh, naga berusia lebih dari 200 tahun, masih saja berpose peace sign? Kekanak-kanakan sekali." Meski mengejek, Leon tetap merapat ke Rosweiser dan akhirnya ikut membuat pose V seperti dirinya. Keduanya menatap kamera dan tersenyum. Klik, suara jepretan terdengar. Sebuah foto yang memperlihatkan Leon dan Rosweiser bersama terekam di kamera. Setelah puas menikmati pertunjukan kembang api resor, Leon dan Rosweiser membeli beberapa kembang api tangan di dekat dek observasi, lalu bermain bersama Noah dan Muen. Ketika satu sparklers dinyalakan, cahaya terang langsung memancar, menerangi dek observasi yang remang. Rosweiser menggoyang-goyangkan sparklers sambil berlarian kecil bersama Noah. Noah yang juga memegang 2 batang sparklers berlari mengejarnya dan menyalakan batang yang masih padam dengan api dari sparklers milik Rosweiser. Tak lama kemudian, cahaya-cahaya mungil itu pun berkobar bersama, menerangi dek dengan kehangatan. Wajah Rosweiser dan Noah terpenuhi senyum bahagia. Tawa mereka bergema di seluruh dek observasi. Leon dan Muen duduk di bangku batu untuk beristirahat. Muen tampak lelah setelah bermain. Ia perlahan memejamkan mata dan bersandar di pelukan Leon untuk beristirahat. Karena sudah malam, suhu di pegunungan mulai turun perlahan. Agar Muen tidak masuk angin, Leon melepas mantel miliknya dan menyelimuti tubuh Muen. Ia mendekap Muen dengan lembut, memberikan kehangatan. Saat itu, ia mendongak dan melihat Rosweiser serta Noah yang masih asik bermain bersama dengan gembira. Ia bergumam pelan, jarang sekali melihat 2 orang yang biasanya serius bisa bermain sebahagia ini. Leon menundukkan kepala, menatap Muen yang terbaring di pelukannya. Biasanya jika melihat pemandangan seperti ini, Muen pasti akan berlari riang ikut bermain bersama Rosweiser dan Noah. Namun kali ini, ia memilih tetap beristirahat di bangku bersama Leon. Leon agak bingung. Ia bertanya, "Muen, kenapa tidak ikut main kembang api sama mama dan kakak?" Muen merapat lebih dekat ke pelukan ayahnya dan berbisik pelan, "Muen sudah lelah bermain. Muen perlu istirahat. Kakak harus sekolah dan mama juga sangat sibuk dengan pekerjaan. Mereka jarang sekali bisa bermain bersama seperti sekarang. Jadi, Muen ingin kakak dan mama bisa bersama sedikit lebih lama." Saat itu, Noah dan Rosweiser tampak bersandar satu sama lain. Noah mengangkat kembang api di tangannya dengan wajah tersenyum, sambil menceritakan pada ibunya beberapa pengetahuan tentang kembang api. Rosweiser mengangguk ringan, memuji ingatan putrinya yang mampu mengingat hal-hal yang jarang dibicarakan orang lain. Mendengar kata-kata Muen, Leon mengangkat tangannya dan mengusap kepala putrinya dengan lembut. Ia tersenyum lalu berkata, "Kamu sudah dewasa, Muen." Muen menggeleng pelan seolah tak setuju. Ia membuka mata, menatap Leon dan berkata, "Tidak, Muen belum dewasa dan tidak tahu apa artinya dewasa. Muen hanya ingin kakak, papa, dan mama bahagia." Leon benar-benar tersentuh oleh ucapan Muen. Ia memejamkan mata, tak kuasa menahan air mata yang jatuh. Ia tak menyangka Muen bisa begitu lembut, menyayangi keluarga dengan penuh ketulusan. Dalam hati, Leon berkata, walaupun kepribadian Muen dan Noah sangat berbeda, mereka sama-sama mencintai keluarga dengan caranya masing-masing. Leon sempat berpikir bahwa alasan Muen tetap bersamanya dan berpura-pura beristirahat adalah agar Rosweiser dan Noah bisa bermain lebih lama. Ia menatap putrinya, lalu mengulurkan tangan,
berniat mengajaknya ikut bermain. "Muen, bagaimana kalau papa temani kamu?" Namun pada saat itu, ia mendengar suara napas Muen yang teratur. Dalam percakapan barusan, tanpa sadar Muen sudah tertidur. Tangannya masih menggenggam pakaian Leon, matanya terpejam rapat, mulutnya sedikit terbuka, dan terdengar suara dengkuran kecil yang bahagia. Leon agak terkejut melihat putrinya bisa begitu cepat terlelap. "Kamu benar-benar lelah, ya?" Tidak lama kemudian, Rosweiser dan Noah selesai menyalakan semua kembang api kecil. Mereka berjalan menghampiri Leon. Saat itu, keduanya menyadari Muen sudah tertidur di pelukan Leon. Rosweiser mencondongkan tubuh, melirik Muen, dan berbisik pada Leon, "Dia sudah tidur?" Leon mengangguk dan menjawab singkat, "Ya, ayo kita kembali." Ia membungkus Muen dengan mantelnya, lalu mengangkat putrinya dengan hati-hati. Noah tidak berkata apa-apa pada Leon. Ia hanya menyilangkan tangan di depan dadanya, lalu mendongak, diam-diam menatap Muen yang sedang dipeluk ayahnya. Ada sedikit rasa iri yang tampak dari sorot matanya. Rosweiser sepertinya menyadari sesuatu. Ia menunduk sedikit, menatap Noah dengan seksama. Meskipun wajah Noah terlihat tanpa ekspresi, Rosweiser masih bisa merasakan samar-samar perasaan putrinya. Rosweiser pun mendekat membungkukkan tubuh sedikit. Noah yang memperhatikan gerak-gerik ibunya mengangkat kepala, bingung dengan apa yang akan dilakukan Rosweiser. Lalu Rosweiser berkata lembut, "Mama juga bisa menggendongmu, ya?" Mendengar perkataan ibunya, Noah terdiam di tempat. Matanya sedikit membesar, pipi memerah, tak menyangka bahwa perasaannya terbaca. Ia menundukkan kepala, tersenyum malu, lalu menjawab pelan, "Baik." Dalam perjalanan kembali ke hotel, Leon menoleh ke samping dan melihat Noah yang kini berada di gendongan Rosweiser. Noah menyembunyikan wajahnya, menekan pipinya erat ke bahu sang ibu, tak ingin ada yang melihat ekspresi dirinya saat itu. Dengan begitu, hari pertama perjalanan Leon di pemandian air panas berakhir dengan bahagia. Namun sebenarnya itu belum benar-benar berakhir. Sesampainya di kamar hotel, Rosweiser mengambil kamera dan berniat melanjutkan melihat foto-foto yang diambil Leon hari ini. Saat itu juga, Leon buru-buru melepas pakaiannya, mengenakan celana pendek longgar, dan berjalan menuju pemandian air panas di halaman belakang. Sambil menoleh pada Rosweiser, ia berkata, "Ayo, berendam bersama." Di belakangnya, kembang api resor kembali meledak di langit, mewarnai malam dengan cahaya yang indah. Setelah sampai di depan pintu kamar Noah dan Muen, Rosweiser dan aku menurunkan mereka. Muen mengucek matanya, masih merasa lelah. Noah menggunakan kartu kamar untuk membuka pintu dan menyalakan lampu kamar. Saat Leon dan Rosweiser masuk ke kamar mereka, Noah dan Muen berbisik dari kamar mereka, "Selamat malam, Papa dan Mama." Setelah mengantar Noah dan Muen kembali ke kamar mereka, Leon menutup pintu dan langsung menjatuhkan diri ke atas ranjang. Karena seharian berjalan-jalan di luar, ia hampir tidak sempat benar-benar duduk dan beristirahat. Ia pun berseru lantang, akhirnya bisa menyentuh kasur juga. Sentuhan lembut ranjang besar itu membuat tubuhnya terasa rileks. Ia berguling beberapa kali di atas ranjang, enggan beranjak dari pelukan kasur. Bahkan, ia sempat berencana langsung tidur di sana. Rosweiser berjalan mendekat ke sisi ranjang. Melihat Leon yang begitu gembira berbaring di atas ranjang, ia menggoda. "Jadi, kau mau tidur denganku malam ini? Bagaimanapun juga, ranjang itu adalah ranjang ganda. Jika Leon dan Rosweiser ingin beristirahat, mereka harus tidur di ranjang yang sama." Mendengar perkataan Rosweiser, Leon langsung mengangkat kepalanya dari ranjang. Ia menatapnya dengan sedikit jengkel dan berkata, "Tentu saja tidak." Leon tidak yakin apakah Rosweiser benar-benar ingin beristirahat di ranjang saat itu, jadi ia segera bangkit. Ia berjalan menuju kolam pemandian air panas di pintu belakang, berpura-pura ingin berendam dulu sebentar. Sambil terbata-bata, ia berkata pada Rosweiser, "Aku mau berendam sebentar dulu, kau tidur dulu saja." Melihat bahwa Leon sengaja memberikan ranjang untuknya, Rosweiser merasa hal itu cukup menggelikan. Ia menyilangkan tangan di depan dadanya
menatap punggung Leon, dan tersenyum tipis diam-diam. Di sekitar kolam pemandian air panas, air jernih perlahan mengalir dari celah bebatuan menuju kolam. Suara gemericik aliran air menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Uap panas perlahan naik dari permukaan air ke udara, menciptakan suasana misterius di kolam itu. Leon melepaskan pakaiannya dan mengenakan celana pendek longgar. Ia masuk perlahan ke dalam kolam. Suhu air tidak terlalu panas, pas sekali untuk tubuh orang dewasa. Rasa lelah di tubuhnya langsung larut bersama hangatnya air pemandian. Saat itu, ia merasa benar-benar rileks. Ia meletakkan tangannya di atas batu, bersandar lembut pada dinding kolam, menutup mata, dan menikmati nikmatnya berendam. Betapa harinya penuh kepuasan. Namun saat itu juga, Leon teringat bahwa urusan tidur bersama Rosweiser tadi belum terselesaikan. Ia mendongak menatap langit, merenungkan solusi masalah itu. Kalau aku ingin liburan yang tenang, aku harus berusaha menghindari tidur di ranjang yang sama dengan naga betina itu. Alasan apa yang bisa kupakai nanti untuk menghindarinya? Saat itu juga, pintu belakang tiba-tiba terbuka oleh Rosweiser. Leon menoleh ke arahnya dengan terkejut. Ia tidak mengerti kenapa Rosweiser tidak beristirahat, malah datang ke pemandian. Ketika Rosweiser melangkah masuk ke dalam kolam dari arah kamar, Leon spontan menyilangkan tangan di depan tubuhnya, seolah tak ingin Rosweiser melihat dirinya sekarang. Ia menatapnya dengan terkejut dan bertanya, Apa? Kau kesini mau apa?" Rosweiser hanya bisa terdiam melihat reaksi Leon. Sebenarnya ia sama sekali tidak berniat macam-macam. Dengan nada santai ia menjawab, "Kenapa kau begitu waspada padaku? Aku tidak akan melakukan apa-apa padamu." Rosweiser benar-benar tidak paham kenapa Leon begitu kaget. Sambil mengangkat tangannya untuk merapikan rambut, ia menjelaskan, "Final pertunjukan kembang api sebentar lagi dimulai. Aku tidak ada kegiatan, jadi aku mau turun memotret. Kamera ada di mana?" Untuk mengabadikan momen indah selama perjalanan, ia memang berencana mengambil beberapa foto lagi sebagai kenang-kenangan pertunjukan kembang api itu. Kamera? Mendengar bahwa Rosweiser mencari kamera, Leon langsung gugup. Ia menggaruk wajahnya, lalu tak sadar melirik ke belakang. Untuk mencegah Rosweiser menemukan kamera dan melihat rahasia di dalamnya, ia diam-diam membawa kamera itu masuk ke area pemandian. Kameranya ia tutupi dengan mantel dan diletakkan di kursi dekat kolam. Sayangnya, cara Leon tidak berhasil. Rosweiser melirik kursi di belakang Leon dan langsung menyadari apa yang ia cari ada di sana. "Oh, jadi kau membawanya ke sini?" Leon tidak menyangka Rosweiser bisa menemukan tempat kamera begitu cepat. Ia jadi tidak tenang. Rosweiser lalu berjalan ke belakang Leon dan mengambil kamera yang ada di kursi. Sambil berkata, "Aku ambil dulu kameranya." Leon menoleh dengan panik, matanya terbelalak menatap kamera itu. Kini ia semakin tegang. Jika Rosweiser benar-benar membawa kamera itu, maka ia pasti akan mengetahui rahasia yang disembunyikan Leon. Saat itu, ia tidak akan bisa menjelaskan apapun. Dalam hati Leon bergumam, tidak boleh, dia tidak boleh membawa kamera itu pergi, kalau tidak, sejarah hitamku soal naga betina itu pasti jatuh ke tangannya. Ia buru-buru mencari cara agar Rosweiser meletakkan kamera kembali. Saat itu juga, Leon mendapat ide. Ia langsung berdiri dari kolam pemandian dan berkata, "Tunggu, ayo kita berendam bersama dulu." Pada saat yang sama, finale pertunjukan kembang api resor sudah dimulai. Dalam sekejap, banyak kembang api melesat ke langit, meledak dengan warna-warni yang indah. Seperti bunga-bunga yang bermekaran, mewarnai langit malam yang temaram dengan cahaya beraneka rupa. Mendengar Leon seolah memanggilnya, Rosweiser menoleh ke arahnya. Namun karena suara ledakan kembang api terlalu keras, ia tidak jelas mendengar apa yang dikatakan Leon. Rosweiser akhirnya meletakkan kamera yang tadi sempat ia pegang. Dia mengangkat alis, menatapnya dengan ekspresi bingung, dan bertanya, "Apa?" Leon merasa agak canggung dengan situasi saat ini. Ia menoleh ke samping dan batuk beberapa kali, pura-pura serius, seakan ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting pada Rosweiser.
Ia mengulang lagi apa yang barusan ia katakan. Aku bilang, jarang sekali kita bisa datang ke sini. Ayo berendam di pemandian air panas bersama. Mendengar perkataan Leon, mata Rosweiser sedikit membesar. Ia tampak agak terkejut. Rosweiser terkekeh pelan. Ia memberikan Leon senyuman penuh godaan dan berkata padanya, "Aku sudah menyiapkan baju renang yang super menawan. Lebih baik kamu jangan sampai tidak bisa menahan diri nanti." Leon menatap Rosweiser dengan gugup. Bagaimanapun, ia tahu bahwa perkataan Rosweiser berarti ia akan segera melihat sesuatu yang tidak terduga. Ia menunjuk dirinya sendiri dan memaksa tersenyum pada Rosweiser. Dengan pura-pura penuh percaya diri, ia menjawab, Jadi kenapa? Seorang pembasmi naga yang hebat bisa menahan segala macam godaan, itu yang kamu bilang sendiri." Setelah berkata demikian, Rosweiser langsung masuk ke kamar dan menutup pintu belakang. Ia menarik tirai pintu belakang dan mulai berganti pakaian di dalam kamar. Melihat Rosweiser tidak jadi turun ke bawah untuk menggunakan kamera, Leon merasa sedikit lega. Namun, saat memikirkan apa yang mungkin akan terjadi setelah ini, ia merasa agak pasrah. Bagaimanapun juga, berdasarkan pengalaman sebelumnya, selalu ada kejadian aneh setiap kali ia bersama Rosweiser. Leon berbalik menghadap kolam air panas, merentangkan tangan, lalu menggelengkan kepala pelan. Ia memejamkan mata dan berbisik menenangkan dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, Leon, hanya berendam di air panas. Apa sih yang bisa terjadi? Selama aku bisa melindungi foto-foto itu, berendam bareng dia bukan masalah besar." Leon mengepalkan tangan dengan erat dan menatap ke depan dengan sorot mata penuh tekad. Demi mencegah Rosweiser melihat foto-foto di kamera dan menimbulkan masalah yang tak bisa diperbaiki, Leon harus menggunakan akalnya untuk melindungi rahasia itu. Meskipun mungkin tubuhnya akan menderita karenanya, ia rela. Sebelum dia datang, biar aku ulangi dulu 3 kehormatan dan 3 pantangan seorang pembasmi naga. Leon kembali masuk ke dalam kolam air panas. Ia berendam sambil diam-diam menunggu kedatangan Rosweiser. Di atas air, sebuah bebek mainan besar dan seekor bebek kecil terapung di permukaan. Mereka bergoyang pelan mengikuti aliran air panas, seakan menanti sesuatu yang akan terjadi. Sementara itu, kembang api di langit masih terus meledak. Warna-warni yang indah menerangi kolam pemandian tempat Leon berada. Leon menutup mata, bersandar di pinggiran kolam, sambil melafalkan dalam hati 3 kehormatan dan 3 pantangan yang ia buat sendiri. Malulah bila lari dari medan pertempuran. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu belakang dibuka oleh Rosweiser. Ia menoleh dan dalam hati bergumam, "Dia masuk." Rosweiser menarik pintu dan masuk. Baju renang yang ia kenakan adalah model gaun ungu dengan rendah putih menghiasi bagian bawahnya. Bagian dadanya tertutup rapat tanpa ada yang berlebihan terbuka. Rosweiser memilih baju renang yang cukup konservatif, yang justru menonjolkan keanggunan tubuh rampingnya. Dada dan perutnya tertutup sempurna oleh kain baju renang itu, hanya bahunya saja yang terbuka. Ia masuk perlahan sambil berpegangan pada pintu. Melihat Rosweiser dengan baju renang seperti itu, Leon menunduk, berusaha keras agar tawanya tidak terdengar. Tapi meskipun ia berusaha menahan, ia tetap tak bisa menahannya. Leon tertawa terbahak-bahak. Ia menutupi perutnya dengan satu tangan sambil menepuk-nepuk permukaan air panas dengan tangan lainnya. Leon awalnya menyangka bahwa baju renang yang dipersiapkan Rosweiser adalah tipe yang sangat terbuka dan menantang. Tapi ternyata yang ia lihat sekarang justru sebuah baju renang bergaya sederhana dan konservatif. Ia menahan tawa, lalu tak bisa menahan diri lagi. Ini maksudmu baju renang yang super menawan? Kamu sedang menguji kesabaranku dengan ini, ya? Hahaha. Bahkan kalau berkurang 2 ons kain pun, tanda nagaku tidak akan berkilau. Mendengar reaksi Leon, wajah Rosweiser langsung merona kesal. Ia juga tidak menyangka bahwa baju renang yang dipilih Isa untuknya ternyata terlihat begitu biasa saja. Dengan dahi berkerut dan ekspresi tidak puas, ia menatap Leon. "Hah, kamu terlalu percaya diri."
Ini baju renang pemberian kakakku Leon mencoba menahan tawanya, tapi akhirnya tetap terkekeh sambil menjawab, "Selera kakakmu aneh sekali, hahaha." Rose Weise melangkah mendekati sisi kolam. Melihat ia hendak turun, Leon segera bergerak mengulurkan tangannya untuk menuntunnya masuk. Ia membantu Rose Weise dengan hati-hati agar tidak terpeleset. Rose Weise pun duduk bersandar di sisi kolam, sementara Leon memilih duduk agak jauh, menghindari kontak mata. Suasana menjadi hening. Mereka hanya berendam diam-diam. Leon dalam hati menggumam, lebih canggung dari yang kubayangkan, berendam berdua dengannya. Sebenarnya, Leon diam-diam lega karena baju renang Rose Weise tidak seperti bayangannya semula. Untunglah cukup konservatif. Kalau dia pakai yang itu, aku mungkin sudah tumbang sejak tadi. Namun, Rose Weise menyadari sikap Leon yang sengaja menjaga jarak. Ia tersenyum geli. "Kamu sengaja menjauh, ya?" Leon mengerling, sedikit tidak senang, merasa seperti diprovokasi. Baru ia hendak membalas, matanya menangkap sesuatu yang aneh pada baju renang Rose Weise. Ia refleks berdiri dan menunjuk dengan wajah terkejut. "Hei Rose Weise, baju renangmu." Rose Weise menunduk dan baru sadar. Warna ungu baju renangnya perlahan berubah menjadi hitam, modelnya berubah seperti kamisol tipis. Kainnya perlahan larut oleh air panas. Beberapa bagian tubuhnya mulai terbuka. Isa, yang jelas sudah merencanakan ini, tertawa kecil dalam hati. Ini memang baju renang khusus. Bahan kainnya akan larut kalau terkena air. Spesial buatan Isa. Pipi Rose Weise memerah. Ia buru-buru menutupi tubuhnya dengan tangan, merasa sangat malu. Dalam hati ia menggerutu, harusnya aku sudah curiga. Hadiah dari Isa tidak pernah sesederhana kelihatannya. Tapi ia segera menenangkan diri. Justru kini ia merasa kesempatan untuk menguji Leon sudah tiba. Senyumnya berubah menjadi nakal. Pas sekali, ya, kaget kan? Dengan ekspresi penuh percaya diri, ia merangkak pelan ke arah Leon. Setiap gerakan membuat tubuhnya bergetar menggoda. Leon panik, wajahnya memerah habis-habisan. Ia cepat-cepat menoleh ke langit, tidak berani menatap langsung. "Mungkin kamu mau ganti baju renang dulu di kamar?" Rose Weise hanya menyeringai. Ia mendekat lebih jauh, tubuhnya menekan Leon. Jari-jarinya menyusuri dadanya dengan lembut, seakan menyalakan bara. Sang pembasmi naga agung, penakluk banyak raja naga, ternyata takut pada wanita dengan baju renang tipis ini? Dada Rose Weise menempel erat ke dada Leon, membuatnya makin gelisah. Leon dalam hati menjerit, "Tidak bagus, aku benar-benar dipegang kendali olehnya sekarang. Aku harus mencari cara untuk membalikkan keadaan." Rose Weise tentu tidak tinggal diam. Ia terus mendekat, menempel erat pada dada Leon, berusaha meruntuhkan ketahanannya. Leon tersenyum kaku, tetapi dalam hati ia panik, tidak tahu bagaimana harus menghindar. Baginya, ini bukan pertama kalinya Rose Weise mencoba cara-cara seperti ini. Selama bersama, Leon sudah sering terjebak dalam trik-trik khas Rose Weise. Dari pengalaman, ia sampai bisa menyusun 3 langkah klasik godaan Rose Weise. Langkah pertama, provokasi. Biasanya dimulai dengan kata-kata menusuk. "Pembasmi naga, kenapa tidak berani menatapku? Apa kau takut?" Leon, yang tidak tahan diprovokasi, hampir pasti akan membalas dengan nada keras. "Apa? Aku tidak takut." Langkah kedua, godaan. Begitu emosinya tersulut, Rose Weise akan menggiringnya lebih jauh. Ia menekannya di ranjang, memaksanya menatap langsung, lalu dengan bisikan lembut, namun menusuk berkata, "Jangan menahan diri, lepaskan kesombonganmu, menyerahlah padaku. Bukankah ini lebih baik?" Saat itu, Leon hanya bisa menggertakkan gigi, menatap balik tanpa mampu melawan arus. Langkah ketiga, pengalihan tanggung jawab. Ketika semuanya selesai, Rose Weise hanya menyelimuti dirinya dengan selimut, lalu menyeringai penuh kemenangan. "Kau yang mengambil inisiatif tadi, bukan salahku," dan Leon hanya bisa menggigit selimut, menyesali kelemahannya sendiri. Sekarang, pola itu mulai terulang. Rose Weise sudah mengambil langkah pertama, provokasi. Leon sadar ia tak bisa lagi sepenuhnya melepaskan diri,
Tapi ia juga tidak mau kalah begitu saja. Maka ia memilih untuk membalik keadaan. Ia menoleh, menarik napas panjang, lalu menenangkan diri. Dengan nada santai, ia pura-pura meremehkan situasi. Takut? Ini sama sekali bukan sesuatu yang menakutkan. Selama kau tetap seekor naga, tak peduli apa yang kau kenakan, aku tidak tertarik. Justru aku ingin tahu, kalau tanda nagaku menyala lebih dulu, apa yang akan kau lakukan? Tanda naga hanya akan berkilau jika ada rasa rindu atau kerinduan yang kuat. Kata-kata itu membuat Roswise mengangkat alisnya, perlahan menjauh, lalu menatap Leon dengan percaya diri. Aku bisa mengendalikan diriku dengan sempurna. Aku tidak pernah kehilangan kendali. Leon mendengus kecil, seolah sudah menduga jawaban itu. Ia menantangnya balik dengan nada provokatif. Benarkah? Kalau begitu, kita buat jadi pertandingan. Siapa yang paling tahan kepribadian kompetitif Roswise langsung terpancing. Dengan senyum penuh percaya diri, ia menatap Leon lurus-lurus. Baik, aku terima. Namun, Leon menambahkan syarat lain. Tapi setiap tantangan harus ada taruhannya. Kalau salah satu kalah, apa yang harus ia lakukan? Roswise hanya tersenyum misterius, mengangkat jarinya, dan menggoyangkannya pelan, seolah tantangan itu bukanlah sesuatu yang perlu ia khawatirkan. Roswise berkata kepada Leon, "Baiklah, kalau kau menang, aku akan memberimu 7 hari libur tambahan." Leon menatapnya dan menjawab, "Tidak masalah." Mendengar jawaban itu, Leon merasa girang dalam hati. Bagus. Naga betina itu terpancing. Ia berhasil menggiring Roswise ke dalam permainannya. Dan jika ia berhasil memenangkan tantangan ketahanan ini, ia bisa menikmati liburan ekstra. Sementara itu, pesta kembang api di resor masih berlangsung. Satu demi satu, cahaya meledak indah di langit malam, menghiasi kegelapan dengan warna-warna cerah. Leon menengadah ke langit dan berkata, "Haha, indah sekali kembang apinya. Ayo kita nikmati bersama." Roswise dan Leon duduk berdampingan, sama-sama mendongak, menyaksikan bunga api bermekaran di angkasa. Tiba-tiba Roswise menunjuk ke salah satu kembang api, matanya berbinar. "Leon, lihat. Bukankah bentuk kembang api itu mirip dengan tanda nagaku?" Leon tidak percaya sama sekali. Mana mungkin? Namun, ia tetap menatap langit. Cahaya kembang api memantul di matanya, seperti bunga jatuh yang menghiasi pandangannya. Dalam hatinya, ia masih sibuk memikirkan cara agar tanda naganya tidak menyala. Keunggulan naga betina ini adalah baju renang hitam tipis itu. Kalau aku tidak melihat, aku tidak akan tergoda. Saat itu, terdengar alunan lembut dari balik uap panas kolam pemandian. "Twinkle, twinkle, little star." Leon memasang telinga. Kenapa dia tiba-tiba bernyanyi? Roswise melanjutkan dengan nada main-main. "The dragon pattern is like little stars." Tangannya terangkat, menyentuh lembut puncak dadanya, lalu mengelus perlahan. Gerakannya membuat tubuhnya bergetar halus, jelas ditujukan untuk menggoda Leon. Dengan senyum misterius, ia mendekat dan menyenggol lengan Leon dengan bahunya. "Bagaimana? Bagus tidak nyanyianku?" Tanyanya dengan nada menggoda. Leon langsung sadar maksudnya. Ia buru-buru memalingkan wajah dan memejamkan mata, berusaha tidak terpengaruh. "Lagu ini tidak seindah lagu mandi kesukaanku." Mendengar itu, Roswise tiba-tiba menunduk, menatap dadanya sendiri, lalu berseru pelan, "Ah, tanda nagaku menyala." Leon sontak panik. Ia tidak tahu kata-kata atau tindakannya yang mana yang membuat tanda Roswise menyala. Dengan wajah memerah, ia melirik ke arah tubuh Roswise. Lalu, bruk, hidungnya mengucurkan darah segar. Cepat-cepat ia membalikkan badan, mengusap hidung dengan terburu-buru. Setelah memastikan dengan matanya, ternyata tidak ada tanda bercahaya. Bahkan sinar ungu pun tak terlihat. "Tidak menyala sama sekali. Kau menipuku," katanya kesal. Melihat ekspresi Leon yang kacau, Roswise malah tertawa puas. "Kalau kau menatap sedikit lebih lama, mungkin saja benar-benar akan menyala." Leon mendengus jengkel.
Ia sadar Rosweiser sudah memulai serangan. Ia tidak boleh kalah. Dia sudah mencoba berbagai cara menggoda. Aku juga harus melawan balik. Saat Rosweiser masih memperhatikan kembang api, Leon diam-diam menggeser tangannya ke belakang tubuhnya. Matanya menatap ekor Rosweiser dengan tekad. Kalau aku bisa memegang ekornya. Namun, sebelum sempat ia melakukannya, Rosweiser menoleh cepat. Matanya langsung menangkap gerakan Leon. Leon kaget. Tubuhnya menegang. Ia tidak menyangka Rosweiser bisa menyadari niatnya secepat itu. Kini, ia malah merasa canggung sendiri, wajahnya sedikit memerah karena ketahuan. Rosweiser sangat marah dengan gerakan kecil Leon yang diam-diam itu. Ia mengerutkan kening, menatapnya dengan ekspresi tak senang, lalu berkata tajam, "Apa yang kau lakukan?" Leon sudah terlanjur memegang ekornya dengan satu tangan. Dengan senyum kikuk, ia mencoba mencari alasan. Ia tahu kalau dirinya terus dalam posisi pasif, ia akan kalah. Maka ia juga harus melawan balik. "Istriku, meski aku tak bisa menggenggam tanganmu untuk menikmati indahnya malam berbintang ini, aku masih bisa memegang ekormu, bukan?" Namun, Rosweiser jelas tidak suka. Wajahnya mengeras, suaranya tegas, dan penuh tekanan. "Lepaskan ekorku." Ia segera meraih ekornya, berusaha merebut kembali. Tetapi Leon tidak membiarkannya. Ia malah mendekap erat ekor itu ke dalam pelukannya, memejamkan mata sambil berkata santai, "Tidak." Rosweiser hanya menangkap air panas pemandian, sedangkan ekornya tetap terkunci dalam genggaman Leon. Wajahnya muram, napasnya tersendat karena kesal. "Leon, kau?" Leon tersenyum dalam hati. Ia tahu betul kalau ekor Rosweiser adalah bagian tubuh yang sangat sensitif. Dengan ini, dia pasti akan kalah. Tangannya dengan cekatan mengusap, menekan, bahkan bermain dengan ekor itu seolah sedang menggenggam mainan kesayangannya. Rangsangan itu menyebar melalui ekor ke seluruh tubuh Rosweiser. Tubuhnya gemetar halus, napasnya tercekat. Tanpa bisa menahan, ia mendesah pelan. Wajahnya memerah, matanya terpejam, tubuhnya sedikit menegang sekaligus bergetar. Gerakannya membuat air panas memercik ke udara. Rosweiser berusaha mati-matian menekan emosinya, mengepalkan tangan erat-erat. Ia tahu Leon sedang berusaha menggoyahkan ketahanannya. "Tidak, aku tak boleh kalah." Ia buru-buru mencari cara untuk membalik keadaan. Dengan wajah sedikit memerah, ia tersenyum tipis dan berkata pelan namun penuh siasat, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita benar-benar menggenggam tangan dan menikmati kembang api ini, Genggam tanganku, sayang." Leon terperangah. Matanya melebar, wajahnya seketika merah padam. Ia tidak menyangka Rosweiser bisa melawan balik dengan cara sederhana, tapi begitu mematikan. Tidak, aku..." Dengan jantung berdebar kencang, ia menyambut tangan Rosweiser. Jari jemari mereka saling bertaut, jemari Leon mencengkeram erat jemari rampingnya. Hanya bergandengan tangan, tapi kenapa dadaku berdegup sekencang ini? Rona merah makin tebal di wajahnya, jantungnya berdegup tak karuan. Melihat Leon mulai goyah, Rosweiser melanjutkan serangannya. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Leon, lalu berbisik menggoda. "Lepaskan saja. Biarkan tanda naga itu menyala. Akhiri penderitaan ini. Itu baik untukmu, juga untukku." Leon semakin kewalahan. Wajahnya merah merona, nafasnya memburu. Ia sadar hampir kehilangan kendali. "Tidak, aku tidak boleh kalah begitu saja." Ia spontan meraih pinggang Rosweiser di dalam air panas, menarik tubuhnya mendekat. Dada Rosweiser menempel pada dada Leon, menimbulkan cipratan air. Leon menatap matanya lekat-lekat. Bibirnya hampir menyentuh bibir Rosweiser. "Kau benar. Sulit sekali menahan diri, tapi bukankah kau juga sedang berjuang sekuat tenaga menahannya?" Rosweiser tertegun. Matanya membesar, tak menyangka Leon bisa begitu agresif. Saat itulah, tanda naga di dada mereka berdua bersinar bersamaan. Cahaya ungu berpendar kuat, lalu redup, lalu terang lagi, seolah mencerminkan emosi dan hasrat mereka yang tak terkendali. Tubuh mereka memanas.
Nafas semakin berat. Perlahan, jarak di antara wajah mereka lenyap. Bibir mereka akhirnya bersentuhan. Leon mendekap kepala Rosweiser, memperdalam ciuman. Rosweiser melingkarkan tangannya ke pinggang Leon, membalas dengan lembut. Di belakang mereka, kembang api meledak di langit malam, indah dan berwarna-warni, seolah ikut merayakan momen itu. Namun, Leon dan Rosweiser sudah terhanyut dalam dunia mereka sendiri. Di bawah cahaya kembang api, mereka berbagi ciuman pertama malam itu.